Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Fitra Nabila Muafiki. Saya dari kelas Psikologi Islam 1. Di video ini, saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Abnormal yang diampu oleh Ibu Arumaisyah Fitri. Dalam video ini, membahas tentang topik yang sudah saya pilih, yakni gangguan kebutuhan belajar khusus. Apa sih gangguan kebutuhan belajar khusus itu? Gangguan kebutuhan belajar khusus yaitu suatu kondisi yang bersumber dari neurokognitifnya yang dapat mengurangi kemampuannya dalam bidang disleksia, diskalkulia, disgrafia, sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus. Selanjutnya yakni kriteria diagnosa berdasarkan DSM-5. Ada beberapa kriteria. Yang pertama yakni kesulitan dalam belajar dan menggunakan keterampilan akademik. Yang mana kesulitan dalam belajar ini nanti dijelaskan pada bawahnya, dan kesulitan belajar ini terjadi salah satu yang mana terjadi selama minimal 6 bulan. Yang pertama yakni membaca kata-kata secara tidak benar atau lambat dan memerlukan usaha keras dalam membaca kata-kata. Yang pertama, misalnya anak itu membaca dengan keras, tapi kadang-kadang dia itu juga menebak-nebak kata gitu. Yang kedua yaitu kesulitan memahami makna dari apa yang dibaca. Anak itu bisa membaca, tapi dia sulit untuk memahami maksud dari teks yang dibaca tersebut. Kriteria yang ketiga yakni kesulitan mengeja. Bisa jadi ketika mengeja, anak ini bisa menambahkan huruf yang dieja atau bisa mengurangi huruf yang dieja. Yang keempat yaitu kesulitan dalam ekspresi menulis. Di sini bukan ekspresi ketika menulis, tapi ekspresi menulisnya. Jadi pada kesulitan yang keempat ini, anak ini mengalami kesalahan dalam menata paragraf atau meletakkan tanda baca seperti itu. Yang kelima yakni kesulitan pemahaman tentang angka atau konsep jumlah atau fakta-fakta menghitung. Jadi kesulitan yang pada nomor 5 itu, anak itu sulit untuk memahami jumlah, atau ketika dia menghitung satuan seperti 1 ditambah 1, anak itu cenderung menggunakan tangannya, kayak 1 tambah 1 kan langsung 2 gitu ya, tapi dia menggunakan tangannya terlebih dahulu. Jika ada recalling, dia mengabaikan recalling itu. Terus yang keenam itu kesulitan penalaran. Matematika. Jadi anak itu sulit untuk memahami konsep matematika atau rumus-rumus matematika. Yang kedua yaitu keterampilan akademik berada di bawah harapan. Jika anak yang mengalami hal seperti itu dapat menyebabkan gangguan prestasi akademik, atau jika terjadi pada orang itu bisa prestasi pada kerjanya, atau bahkan aktivitas kesehariannya itu dapat terganggu. Kriteria yang ketiga yaitu kesulitan belajar dimulai pada saat anak itu sekolah, tapi itu tidak muncul sepenuhnya dan tidak muncul dengan jelas. Nah, hal itu agar bisa muncul dengan jelas, maka dapat dilakukan dengan tuntutan akademik yang melebihi kemampuan individu, seperti
tes itu kan ada batasan waktu, itu bisa dilihat dari situ nanti. Yang kedua yaitu membaca atau menulis laporan panjang dan kompleks dengan batasan waktu yang ketat. Pokoknya yang kriteria yang ketiga ini ada batasan-batasan waktu untuk mengetahui seberapa anak itu mengalami kesulitan belajar begitu. Terus yang keempat yaitu kesulitan dalam belajar tidak terkait dengan disabilitas intelektual, kendala visual atau auditori atau gangguan mental dan gangguan neurologis lainnya. Selanjutnya yakni perspektif teoritis. Perspektif teoritis di sini tuh terdiri dari 6. Yang pertama yaitu model psikoedukasi. Model ini dilakukan dengan cara mengubah sistem pengajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik begitu. Yang pertama, yang kedua yaitu model behavioral. Model ini memandang bahwa belajar akademik itu dibangun atas keterampilan dan kemampuan peserta didik. Model ini memandang bahwa gangguan belajar itu berdasarkan simptom-simptom dari deviansi dalam pengolahan kognitif yang itu bersumber dari dasar biologisnya. Jadi model ini lebih cenderung menekankan pada pelatihan dengan stimulus yang pada akhirnya nanti menghasilkan perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Model yang keempat yakni model neuropsikologi. Model ini berasal dari model psikoedukasi yang pertama dan model medis. Model neuropsikologi ini beranggapan bahwa belajar itu merupakan pengolahan informasi yang memiliki dasar biologis. Dalam menangani gangguan belajar di model ini itu sama dengan model psikoedukasi, yang mana penanganannya harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model ini berfokus pada bahasa anak. Jadi seperti anak yang mengalami kegagalan dalam mengenali suara dan kata-kata asing seperti bahasa Inggris itu. Bagaimana cara melakukan dalam model ini? Apa yang dilakukan dalam model ini? Yaitu dengan cara mengajarkan keterampilan bahasa secara bertahap, membantu menangkap struktur dalam menggunakan kata. Model kognitif ini bagaimana cara peserta didik mengatur pemikiran mereka ketika mereka belajar materi akademik. Hal ini dalam model ini anak dibantu untuk belajar dengan mengenali sifat dari tugas belajar, menerapkan strategi pemecahan masalah yang efektif sehingga dia dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, anak itu diajarkan untuk mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan tadi. Yang selanjutnya yaitu perspektif penanganan. Perspektif penanganan di sini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan linguistik tradisional. Ini seperti mengenalkan bagaimana cara menulis dan membaca kata-kata yang biasanya dia dengar. Yang kedua yaitu memfokuskan pada instruksi dalam keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dengan cara yang logis, beruntun, dan multi indrawi. Seperti kita yang membaca dengan teliti, dengan keras, lalu anak tersebut melakukan penelitian, meneliti apa yang sudah kita baca. Terus yang ketiga yaitu menargetkan mengatasi masalah penyesuaian sosial dan emosional sekunder yang mereka alami. Jadi di sini dia itu juga diajari bagaimana cara dia menyelesaikan masalah yang sesuai dengan sosialnya dan
emosional sekundernya. Dia itu tidak jadi di sini itu tidak fokus pada penanganan kesulitan belajar. Tidak hanya fokus pada kesulitan belajar. Lalu yang terakhir yaitu contoh kasus. Contoh kasus saya itu berupa video. Dan video itu berjudul tentang pengenalan huruf dan membaca pada ABK kelas inklusif kelas 2. Pada contoh kasus yang saya ambil itu menggunakan perspektif teoritis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Salah satunya yaitu guru itu mengetahui karakteristik peserta didik, jadi dia tahu bagaimana cara belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu guru memberikan stimulus sehingga murid itu bisa meresponnya dengan baik dan dapat diukur. Lalu penanganannya juga begitu. Guru juga mengajarkan bahasa secara bertahap, mengajarkan huruf-huruf, angka-angka secara bertahap. Demikian hasil resuman dari saya. Semoga dapat dimengerti dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.